Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsih dengan NIM 218121411009 dari kelas A21 Prodi Akuntansi Mata Kuliah Manajemen Administratif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dua topik pokok pembahasan. Yang pertama, sistem dan prosedur dalam perkantoran. Prosedur perkantoran merupakan segenap rangkaian metode kantor yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam penyelesaian suatu pekerjaan di bidang tata usaha yang biasanya dilakukan lebih dari satu petugas. Di sini saya akan menganalisis organisasi publik, salah satunya Kapanewunan Tempel, yang berada di Padukuhan Tempel, Lumbungrejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Kapanewunan Tempel terbagi dalam 8 kelurahan atau desa dan 98 padukuhan. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Kapanewunan Tempel yang terdiri dari Panewu atau camat sebagai ketua, kemudian kelompok jabatan fungsional, Panewu Anom yang dibagi menjadi dua, yang pertama subbagian umum dan kepegawaian, dan yang kedua subbagian keuangan, perencanaan dan evaluasi, lalu jawatan praja, jawatan keamanan, jawatan kemakmuran, jawatan sosial, dan jawatan umum. Prosedur penyelesaian surat masuk. Langkah yang pertama, surat masuk akan diterima oleh subbagian umum atau kepegawaian. Jika surat tersebut berbentuk email, maka akan dicetak terlebih dahulu. Langkah yang kedua, surat tersebut dipisah-pisahkan menurut subbagian yang bersangkutan. Langkah yang ketiga, surat tersebut difotokopi, kemudian surat yang asli akan diberikan ke subbagian yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang fotokopi diberikan di subbagian umum atau kepegawaian untuk diarsipkan. Langkah yang keempat, jika surat tersebut tidak perlu ada balasan, akan diarsip oleh subbagian yang bersangkutan. Sedangkan surat yang perlu balasan akan ditindaklanjuti oleh subbagian yang bersangkutan dan surat tersebut akan diberikan ke Panewu atau camat untuk ditandatangani dan diberikan cap. Kemudian surat tersebut dikirim ke yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian surat keluar. Langkah yang pertama, subbagian umum atau kepegawaian membuat sebuah surat atas perintah dari Panewu atau camat. Langkah yang kedua, surat tersebut dibawa ke Panewu Anom untuk diteliti, kemudian dimintakan tanda tangan dan cap kepada Panewu atau camat. Langkah yang ketiga, surat tersebut dikembalikan lagi di subbagian umum atau kepegawaian dan sebelumnya difotokopi terlebih dahulu. Surat yang asli akan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim ke yang bersangkutan. Langkah yang keempat, surat yang telah difotokopi disimpan sebagai arsip untuk subbagian umum atau kepegawaian. Terpling merupakan gerakan pengarahan suatu objek pada suatu lokasi tertentu. Mencari atau search, gerakan dasar pekerja untuk menemukan letak objek. Hal ini dilakukan dengan mata dan mencari letak surat yang berada di atas meja kerja. Memilih atau select, gerakan untuk menemukan objek. Hal ini dilakukan saat tangan dan mata mulai bergerak. Jika objek baru sudah ditemukan, mencari surat yang tanggalnya mendekati. Memegang atau grab. Gerakan ini untuk memegang sebuah objek yang sudah ditemukan dengan menjangkau terlebih dahulu, lalu membawanya. Kita mengambil surat lalu prespation atau pengarahan sementara. Gerakan ini untuk menuju ke tempat sementara. Dengan demikian, surat yang telah dipisahkan sesuai dengan subbagian akan dibawa ke tempat yang telah disediakan. Pemeriksaan atau inspect. Gerakan ini memberikan objek apakah objek sesuai dengan syarat ketentuan atau belum. Untuk memastikan apakah surat tersebut benar dan sesuai dengan subbagian agar mudah untuk mengetahuinya. Memakai atau use. Gerakan ini bila kedua tangan digunakan untuk menggunakan alat tersebut. Surat tersebut lalu ditandatangani dengan menggunakan ballpoint oleh camat. Melepas atau relasi.
Gerakan ini terjadi ketika dua tangan melepaskan objek yang dipegangnya. Kemudian, camat melepaskan bullpen. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruangan para pekerja di tempat yang tepat sehingga terciptanya suasana yang nyaman dan efisien kerja. Macam tata ruang kantor. Tata ruang kantor Kapanewon Tempel menggunakan tata ruang gabungan. Tata ruang gabungan perpaduan tata ruang terbuka dan tata ruang tertutup. Untuk Panewu atau camat, kelompok jabatan fungsional, dan Panewu Anom menggunakan tata ruang tertutup, sedangkan staf menggunakan tata ruang terbuka. Asas-asas tata ruang kantor. Asas jarak terpendek. Asas ini bergabungan dalam menyusun tempat kerja dan penempatan letak alat-alat dengan jarak dua titik yang saling berdekatan agar pemanfaatan ruang kantor dengan maksimal. Asas rangkaian kerja. Penempatan para pegawai dan alat-alat kantor yang menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat. Asas penggunaan segenap ruangan. Jika terdapat ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan hiasan, meja, kursi, dan lainnya sehingga membuat ruangan semakin nyaman. Asas perubahan susunan tempat kerja. Apabila Kapanewon Tempel terdapat penggantian camat, dapat mengubah tata letak ruangan agar tidak membosankan. Lingkungan dan kondisi fisik yang berada di Kapanewon Tempel. Penerangan atau cahaya. Pada ruangan ini, penerangan atau cahaya sangat bagus karena menggunakan sinar matahari dan lampu yang digunakan berwarna putih. Warna lampu juga berpengaruh dalam pencahayaan. Cahaya yang memancar dengan tata warna. Tata warna juga sangat berpengaruh di dalam sebuah ruangan. Akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka yang bekerja. Pada ruangan ini menggunakan warna hijau, yang berkesan ruangan lebih luas dan terlihat ruangan lebih bersih. Pengatur udara atau ventilasi. Pengatur udara atau ventilasi di setiap ruangan ini sangat dibutuhkan. Ruangan ini banyak ventilasi agar udara segar masuk dalam ruangan tersebut. Dekorasi. Sebuah ruangan juga perlu dekorasi. Pada ruangan ini, dekorasinya yang sangat sederhana seperti penempatan penghargaan, bunga, dengan penataan yang tepat, ruangan tersebut terlihat luas, nyaman, dan bersih. Suara bising. Kapanewon Tempel terletak tidak jauh dari jalan raya. Oleh karena itu, terdengar suara bising dari para pengguna jalan. Istirahatnya. Keamanan. Keamanan di Kapanewon Tempel ini dijaga oleh seorang satpam serta CCTV yang ada di semua ruangan. Sekian penjelasan dari materi sistem dan prosedur dalam perkantoran dan tata ruang kantor.